Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhad Aziz dari kelas 11 MIPA 6, nomor absen 12. Di sini saya akan berceramah yang berjudul Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puja dan puji serta syukur malah kita panjatkan kepada Ilahi Robbi yang telah mana memberi kita nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan. Dan tak lupa juga sholawat serta salam malah kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Karimana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar adalah sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita semua. Melatih kesabaran memanglah berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kesabaran bersama Allah? Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 145 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bukankah sungguh manis yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Dan apa sih sabar itu? Apa sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, secara bahasa, sabar berarti rodia atau ridho, tajallada atau mengikat, tahammala atau bertahan, imtamala atau menahan, dan dalam menghadapi sesuatu, fi hudu wa imtina, dalam ketenangan, dan dua syafwa, tanpa mengeluh. Dan tidak mudah untuk sabar itu, namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu hendaknya mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila khasiin. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Nah, ada juga jenis-jenis kesabaran. Jika kita berkaca dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, sabar melawan godaan nafsu, dan menghadapi cobaan. Yang pertama, ada sabar menahan amarah. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub alaihissalam atau ayah Nabi Yusuf menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fashabrun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189, yaitu, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabarlah, itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di penghujung kisah Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu
kini meminta maaf kepadanya, beliau tidak memarahi atau mencaci maki mereka. Justru beliau berkata sebagaimana terekam di dalam Al-Quran. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf ayat 92. Yang kedua, ada sabar melawan godaan nafsu. Yang kedua, kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan beralih menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23 Allah menceritakan kisah ini. Dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang ketiga, ada sabar menghadapi cobaan. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, sama dengan 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf alaihissalam mentakwilkan mimpi itu sebagai berikut. Dia, Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagai biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, atau tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Quran Surat Yusuf ayat 47-49. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang sangat manis. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.